Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adin Firdaus dengan NPM 25783110 dari kelas 2D TR Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL, jurusan Teknologi Informasi. Di saat ini saya sedang membuat vlog dalam video penjelasan praktikum mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja ya teman-teman. Langsung saja. Di sini saya mendapatkan materi BBP 9 dengan topik materinya yaitu antrian atau QA. Oke, lanjut ke pengertian dulu. Pengertian dari QA. QA atau antrian adalah struktur data yang proses penambahan data dan penghapusan data dilakukan pada dua sisi yang berbeda. Misalnya, penambahan data dilakukan di bagian belakang atau reel atau tile, dan penghapusan data dilakukan di bagian depan, front atau head. Contoh Q dalam kehidupan sehari-hari yaitu antrian kasir dan antrian pelayanan atau antrian kendaraan di SPBU. Pada QA berlaku konsep FIFO atau freeze in freeze out, artinya data yang masuk pertama akan keluar pertama, dan data yang masuk terakhir akan keluar terakhir. Perbedaan QA dan Stack menggunakan prinsip LIFO, flash in freeze out, atau data terakhir masuk akan keluar pertama. Contoh, tumpukan piring atau Ando pada aplikasi. Sedangkan QA menggunakan prinsip FIFO, freeze in freeze out, yaitu data pertama masuk akan keluar pertama. Oke, perbedaannya Stack dan Q. Jika stack itu satu pintu masuk dan pintu keluar, sedangkan Q pintu masuknya dan keluarnya berbeda. Lalu stack menggunakan pointer top, sedangkan QA menggunakan pointer front atau head dan rail atau tile. Dan perbedaan selanjutnya yaitu prinsip LIFO yang digunakan oleh Stack, sedangkan QA menggunakan prinsip FIFO. Perbedaannya adalah LIFO dan FIFO. Representasi QA dalam array. QA dapat dibuat menggunakan array seperti stack. Namun QA membutuhkan dua petunjuk, yaitu spos sebagai posisi untuk memasukkan data dan rpos sebagai posisi untuk mengambil data. Penjelasannya selanjutnya, operasi pada QA. Terdapat beberapa operasi utama dalam QA. Salah satunya store, retrieve, clear, show, dan ya ada 4 ya. Tadi ada store. Oke, lanjut ke store pertama dulu. Store adalah proses memasukkan data ke dalam QA. Disebut juga insert atau NQA. Langkah kerjanya yaitu pertama memeriksa apakah QA penuh. Kedua, jika belum penuh, data dimasukkan ke posisi expos. Ketiga, expos ditambah 1. Oke, selanjutnya yaitu retrieve atau DQA. Retrieve adalah proses mengambil atau menghapus data dari QA. Disebut juga remove atau DQA. Data yang keluar adalah data paling depan. Langkah kerjanya yaitu 1. Memeriksa apakah QA kosong. 2. Jika tidak kosong, data diambil dari posisi rpos. 3. Rpos ditambah 1. Selanjutnya yaitu clear. Clear digunakan untuk mengosongkan QA. Selanjutnya yaitu ada show. Show digunakan untuk menampilkan isi QA. Cara kerja dari QA. Misalnya, ukuran QA adalah 5. Langkah pertama yaitu tambah data. Masukkan
variabel A, B, C. Ini data A, B, C variabel ya, variabel A, B, C. Variabel A itu di indeks 0, variabel C di indeks 1, variabel C di indeks 2, rPos-nya 0 dan xPos-nya adalah 3. Langkah kedua, retrieve. Ambil satu data yang keluar adalah A. Karena Q menggunakan FIFO, sekarang rPos sama dengan 1, xPos sama dengan 3. Isi Q yang aktif adalah B dan C. Hanya circular Q. Circular Q adalah Q melingkar, yaitu ketika posisi air array tercapai, maka pointer kembali ke awal array jika masih ada ruang kosong. Keuntungannya yaitu memanfaatkan memori lebih efisien, menghindari pemborosan ruang di depan QA. Oke. Nah, tadi sebelumnya adalah penjelasan tentang materinya. Saat ini selanjutnya yaitu penjelasan dari kode programnya. Oke, bisa dilihat nanti ya di layarnya. Oke, bisa dilihat teman-teman, kita scroll di sini. Udah kita scroll ya. Oke, misalnya akan saya tampilkan outputnya. Oke, cukup. Misalnya saya akan menjelaskan kode programnya. Oke. Kue pada kode program yang saya buat bekerja menggunakan prinsip FIFO, freeze in, freeze out. Artinya, data yang masuk pertama maka keluar pertama. Terus library dan namespace-nya kita buat di sini standar ya, teman-teman. Tadi kita buat standar saja, umum, sangat umum. Yaitu include iStream, yaitu digunakan untuk input dan output seperti count. Lalu using namespace std agar kita tidak perlu menulis std count. Nah, selanjutnya standard size, yaitu cost in size. Penjelasannya yaitu menentukan kapasitas maksimum Q, yaitu 5 data. Karena kita tadi membuat di kode programnya itu ada 5 data ya, teman-teman. Ada 5 data. Lalu array Q, yaitu string Q size. Buka kurung size semikolon ya. Penjelasannya yaitu array digunakan untuk menyimpan data antrian. Contohnya isinya yaitu Ana tutup kurung Bina Ana kurung kotak itu ya, kayak array kurung array itu Ana Bina Cika. Dan lalu pointer front dan rear di kode programnya yaitu int front dan int rear. Penjelasannya yaitu front menunjukkan data paling depan dan rear menunjukkan posisi penambahan data baru. Fungsi is full, yaitu fungsi mengecek apakah Q penuh. Cara kerjanya yaitu rear lebih besar sama dengan size, berarti query sudah penuh. Misalnya rear 5 dan size 5, maka query penuh.
Fungsi dari isEmpty. Fungsinya itu mengecek apakah queue kosong. Kondisi jika queue kosong berarti tidak ada data. Contohnya front sama dengan 3 dan rear sama dengan 3, yaitu queue kosong. Fungsi dari store. Fungsinya itu menambahkan data ke queue atau enqueue atau store, yaitu cara kerjanya mengecek apakah penuh. Jika penuh, maka queue penuh. Lalu simpan data dan data dimasukkan ke posisi rear. Lalu geser rear maju satu langkah. Lalu fungsi dari retrieve. Fungsinya yaitu mengambil data paling depan atau DQ atau retrieve ya. Cara kerjanya yaitu mengecek apakah kosong. Jika kosong, maka queue kosong. Tampilkan data keluar. Lalu tampilkan data keluar. Maka data akan ditampilkan paling depan. Lalu geser front. Maka front akan maju ke data berikutnya. Fungsi dari show. Fungsinya yaitu menampilkan seluruh isi queue. Cara kerjanya yaitu perulangan loop dimulai dari front sampai dengan rear. Jika front sama dengan 1, contohnya jika front sama dengan 1, rear sama dengan 4, maka ini akan ditampilkan queue baris pertama queue 1, baris kedua queue 2, dan baris ketiga queue 3 dan selanjutnya. Selanjutnya itu fungsi dari clear queue. Fungsinya itu menghapus semua isi queue. Itu cara kerjanya queue dianggap kosong jika cara kerjanya itu queue akan dianggap kosong jika kembali. Lalu fungsi main, bagian utama dari program tersebut fungsinya itu. Lalu urutan operasi. Start data. Start yang pertama yaitu Ana, Bina, Cika. Maka isi queue-nya adalah Ana, Bina, dan Cika. Show-nya output show-nya itu isi queue Ana, Bina, dan Cika. Lalu retrieve-nya Ana keluar. Maka outputnya yaitu Bina dan Cika. Ana tidak ada. Lalu tambahkan dana. Maka outputnya yaitu Bina, Cika, dan Dana. Lalu tambahkan Eka dan Vina. Maka outputnya adalah Cika, Dana, Eka, dan Vina. Konsep penting program FIFO. Data keluar sesuai urutan masuk. Urutan masuknya yaitu pertama tadi Ana, Bina, Cika. Urutan keluar adalah Ana, Bina, dan Cika juga. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi Q atau antrian pada mata kuliah struktur data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.